Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, peperangan yang terus-menerus terjadi di Palestina saat ini mengisyaratkan kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman yang semakin dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kelak di akhir zaman akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat yang disebut dengan Al-Malhamah Kubra atau huru-hara yang besar yang belum ada tandingannya sebelumnya. Dijelaskan bahwa peperangan besar ini dimulai dari peperangan yang terjadi di Baitul Maqdis atau Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina, lalu kemudian berlanjut ke kota Madinah sehingga kota itu akan hancur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa ada kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran atas musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka kecuali apa yang menimpa mereka berupa kesulitan hidup sampai datang kepada mereka ketentuan Allah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, mereka di mana?" Beliau bersabda, "Di Baitul Maqdis dan di sekitarnya." Hadis riwayat Ahmad. Tahukah kalian, kelak di akhir zaman, saat peperangan besar itu terjadi, dengan izin Allah, orang-orang Yahudi akan dikalahkan oleh kaum muslimin sampai-sampai mereka lari terbirit-birit hingga mereka bersembunyi di balik batu dan di balik pohon gorkod. Lantas, mengapa harus pohon gorkod yang menjadi tempat persembunyiannya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, peperangan yang terjadi di Palestina sungguh menyisahkan kesedihan yang mendalam bagi seluruh umat Islam di dunia. Bagaimana tidak, kejadian menyakitkan itu membuat umat Islam di seluruh dunia tidak bisa berbuat banyak atas tindakan yang terjadi di sana. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa umat Islam satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Bagikan satu tubuh, jika yang satu sakit, maka yang lain akan ikut merasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Peperangan yang semakin memanas ini merupakan salah satu tanda akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kelak di akhir zaman akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat yang disebut dengan Al-Malhamah Kubra. Dijelaskan bahwa peperangan ini dimulai dari peperangan yang terjadi di Baitul Maqdis atau Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dijelaskan bahwa kami diberitahu oleh Ahmad bin Soleh, yang diberitahu oleh Asad bin Musa, yang diberitahu oleh Muawiyah bin Soleh, yang memberitahu saya bahwa Ibnu Zuk dan Ilyadi mengisahkan kepada saya. Ia berkata, Abdullah bin Hawala al-Azdi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami untuk menjarah dengan harapan mendapatkan harta rampasan, tetapi kami kembali tanpa hasil mendapatkan apapun. Kemudian Rasulullah melihat kelelahan yang terpancar dari wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah engkau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya, dan janganlah engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah, dan janganlah engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepalaku, atau dia mungkin mengatakan hammah, leher atau kepala. Lalu dia berkata, Wahai Ibnu Hawala, ketika kamu melihat khalifah telah turun di Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar, dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak ini antara tanganku dan kepalamu. Hadis riwayat Abu Daud.
Berbicara tentang kiamat, sungguh tidak ada yang mengetahuinya kapan kiamat akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, adapun tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Salah satu tanda datangnya hari kiamat itu adalah peperangan yang terjadi antara umat Muslim dan kaum Yahudi. Pada peperangan itu, Allah memenangkan umat Muslim, sehingga kaum Yahudi lari terbirit-birit sampai di antara mereka sembunyi di balik batu dan sembunyi di balik pohon gorkot. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka, sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon berkata, hai Muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon gorkot. Maka itu adalah dari pohon-pohonnya orang Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ternyata tidak hanya dipercaya oleh orang Muslim saja, bahkan orang Yahudi pun mempercayainya. Hal ini terbukti dengan proyek internasional Gorkot, sebagaimana dilansir website Jewish National Fund. Di bagian JNF Store disebutkan bahwa di tanah Palestina telah ditanami sebanyak 220 juta batang pohon Gorkot. Uniknya, dengan serius dan profesional, kaum Zionis juga mengiklankan di dalam situs tersebut bahwa siapa saja bisa membeli pohon Gorkot secara online dan kemudian menyumbangkannya ke Israel untuk ditanami di tanah Palestina. Hal ini semua mereka yakini bahwa kelak di akhir zaman hanya pohon gorkotlah yang menjadi tempat persembunyian mereka, karena semua benda akan memberikan informasi tentang keberadaan kaum Yahudi selain pohon gorkot ini. Oleh karena itu, pohon gorkot disebut sebagai pohon Yahudi karena pohon itulah yang akan melindungi orang-orang Yahudi. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai pohon Gorkot, tempat persembunyian bagi orang Yahudi kelak di akhir zaman. Kelak di akhir zaman, saat umat Muslim berperang dengan bangsa Yahudi dan diberikan kemenangan oleh Allah, pohon inilah satu-satunya yang akan menjadi tempat persembunyian mereka. Oleh karena itu, saat ini seluruh umat Yahudi berlomba-lomba menanami tanah Palestina yang mereka duduki secara tidak sah dengan pohon Gorkot, karena mereka meyakini bahwa hanya pohon Gorkotlah satu-satunya tempat yang bersedia dipakai guna tempat persembunyian kaum Yahudi. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.